Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sistem basis data, penyimpanan paralel, dan distribusi. Kelompok kami beranggotakan yaitu Fadil Alif Priyatno dengan NIM 19, Muhammad Hibzan dengan NIM 17, Latifah Kistiar dengan NIM 38, Muhammad Amrullah dengan NIM 36, dan saya sendiri Aisyah Humaira dengan NIM 34. Kami akan membagi pembahasan menjadi 4 pembahasan, yaitu pertama bab 1, mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 mengenai teori. Bab 3, hasil dan pembahasan. Dan kemudian bab 4, yaitu daftar pustaka. Latar belakang. Database merupakan representasi kumpulan fakta yang paling berhubungan, disimpan secara bersamaan dengan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Teknologi pengolahan database paralel merupakan teknologi inti yang memungkinkan organisasi untuk secara tepat mengelola dan dapat diartikan penggunaan beberapa CPU dan input atau output sistem daya yang melakukan operasi database tunggal. Meskipun sekarang setiap database utama klaim untuk memberikan kemampuan pemrosesan paralel yang disediakan oleh masing-masing pemasok. Parallel Database System merupakan sebuah database yang file-filenya disimpan di tiap-tiap komputer yang saling berhubungan dengan jaringan untuk membuat sebuah distribusi database secara logik dalam bentuk yang lebih terstruktur. Sistem tersebut harus memiliki fungsionalitas sebagai sebuah DBMS. DBMS atau Database Management System dapat didefinisikan sebagai DBMS yang diimplementasikan pada multiprosesor komputer. DBMS tersebut melakukan query dengan dua cara, yaitu dengan interquery paralel dan intraquery paralel. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hibzan. Kepada Muhammad Hibzan dipersilakan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama, jelaskan penerapan paralel database dengan MySQL. Yang kedua, platform apa saja yang melakukan manajemen sistem database pada MySQL. Next. Tujuan penelitian kami kali ini, yang pertama, menyelesaikan permasalahan yang ada pada penyimpanan paralel dan sistem terdistribusi. Yang kedua, dengan adanya makalah ini, semoga tidak hanya bermanfaat bagi kami, akan tetapi juga sangat-sangat bermanfaat bagi pembaca atau kita semua yang membutuhkan referensi, ataupun salah satu sarana untuk menambah wawasan dalam hal ilmu SQL, paralel, dan sistem terdistribusi. Selanjutnya, kepada Mbak Latifah, saya persilakan. Terima kasih kepada Mas Hifzan. Selanjutnya yaitu teori. Teori di sini dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama itu ada definisi penyimpanan paralel dan terdistribusi beserta perbedaannya. Yang kedua itu ada penjelasan teknik partisi pada sistem paralel. Yang ketiga yaitu penjelasan teknik penyimpanan pada sistem terdistribusi. Next. Definisi penyimpanan paralel dan distribusi beserta perbedaannya itu yang pertama ada distribusi DBMS. Pengertiannya, sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengolahan database terdistribusi dan membuat distribusi transparan kepada pengguna. Sebuah distribusi
Database Management System atau DDBMS terdiri dari database logis tunggal yang dibagi menjadi beberapa fragmen. Yang kedua itu DBMS paralel. Paralel adalah DBMS berjalan di beberapa prosesor dan disk yang dirancang untuk melaksanakan operasi secara paralel bila memungkinkan dalam rangka meningkatkan kinerja. Next. Selanjutnya, perbedaan penyimpanan paralel dan penyimpanan terdistribusi. Kalau paralel digunakan untuk mempercepat di mana query dieksekusi lebih cepat karena lebih banyak sumber daya, seperti prosesor dan disknya disediakan. Paralel juga digunakan untuk menyediakan peningkatan skala di mana peningkatan beban kinerja ditangani tanpa meningkatkan waktu respon melalui peningkatan derajat dari si paralelisme tersebut. Terus penyimpanan data distribusi itu jaringan komputer tempat informasi disimpan lebih dari satu node, seringkali dengan cara yang direplikasi. Biasanya secara khusus digunakan untuk merujuk ke database terdistribusi tempat pengguna penyimpanan informasi di sejumlah node. Atau jaringan komputer tempat pengguna penyimpanan informasi di sejumlah node jaringan rekan. Biasanya secara khusus digunakan untuk merujuk ke database terdistribusi tempat pengguna penyimpanan informasi di sejumlah node atau jaringan komputer tempat pengguna menyimpan informasi di sejumlah node jaringan si rekannya. Next. Teknik partisi sistem paralel, yaitu menghubungkan beberapa mesin yang lebih kecil untuk mencapai throughput yang sama sebagai single. Mesin yang lebih besar sering dengan skabilitas yang lebih besar dan kehandalan dari DBMS prosesor tunggal. Untuk memberikan beberapa prosesor dengan akses umum untuk database tunggal, DBMS paralel harus menyediakan manajemen sumber daya bersama. Mana sumber daya bersama itu diimplementasikan secara langsung mempengaruhi kinerja dan diskabilitas dari sistem yang pada gilirannya menentukan kesesuaian untuk lingkungan aplikasi tertentu. Next. Kalau teknik partisi sistem terdistribusi, yaitu sebuah DDBMS memiliki karakteristik sebagai data yang dibagi menjadi beberapa fragmen, dapat direplika lebih dari satu, terus dialokasikan ke situs menangani aplikasi lokal secara otonomi. Situs yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi, terus data yang dialokasikan di bawah kendali DDBMS itu partisi sedikitnya satu aplikasi global. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amrullah. Hasil dan pembahasan. Plafon manajemen sistem database paralel atau terdistribusi pada MySQL. Yang pertama, MySQL NDB cluster. Teknologi yang memungkinkan pengelompokan database dalam memori dan sistem dan bekerja dengan arsitektur share notching. Cluster NDB dirancang untuk tidak memiliki satu titik pun kegagalan. Yang kedua, Galera Cluster. Galera Cluster adalah aplikasi untuk database cluster yang menawarkan dukungan untuk asynchronous multi-master database replication database pada database yang memiliki storage engine DB. Yang ketiga, Event for MySQL. Event untuk MySQL adalah layanan database relasional terkelola penuh dapat diterapkan di cloud pilihan Anda. Yang keempat, MySQL InnoDB Cluster. InnoDB Cluster adalah solusi tersedianya tinggi yang disediakan oleh MySQL yang memiliki kemampuan single dan multi-master serta deteksi failover. Selanjutnya dikembalikan lagi ke Mbak Aisyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.